Kemudian saudara saksi juga, apakah ada juga dibahas masalah ini kan ada komite koordinasi, Iya. KK. Apakah waktu itu dibahas juga rencana membuatkan suatu payung hukum untuk komite koordinasi ini atau KK? Iya, itu kan dalam Perpu itu. Di dalam Perpu LPS. Iya. Ada tercantum itu ya, Iya. saudara saksi. Maksud saya, payung hukum yang mendasari tentang adanya komite koordinasi ini ada nggak Praputus sendiri pada waktu itu? Saya agak lupa tentang Tidak tahu ya, tapi yang saudara struktur-strukturnya. ingat itu ada 3 Perpu Iya, tadi memang iya. untuk yang di PSK sudah dicabut Desember 2009, nanti dicatat. 8. Oh, 2008 sudah dicabut itu? Iya. Tidak berlaku yang Kan Undang-Undang Dasar mengatakan harus disetujui pada sidang berikutnya di DPR. Sidang berikutnya itu Desember. Oh, sidang baik. Kemudian saudara saksi, kedua saya terkait masalah sistemik ini saudara. Tentu kalau secara umum penuntut umum mengatakan ini sistemik itu tentu ada dampaknya ya, bukan hanya kepada Bank Senturi tetapi kepada dunia perbankan pada umumnya atau bank-bank lain. Kejadian sistemik pada waktu setelah ditetapkan tanggal 20 November 2008 itu ada nggak kejadian-kejadian antara lain? Pertama, tadi saudara katakan sudah tidak ada ras pada waktu itu. Kemudian dampaknya Pak, pertama terhadap perbankan nasional, ada nggak dampaknya? Bank Senturi seperti katakan tadi, asetnya hanya 0,7 daripada aset Bank Nasional kita seluruhnya. Jadi dampaknya itu boleh dikatakan itu tidak berarti. Tidak berarti. Ya. 0,7 itu sekitar berapa saudara saksi? 0,7 itu kalau aset bank itu kan kalau tidak salah kurang lebih 12 triliun. 12 triliun untuk Bank Senturi. 11 triliun ya. Ya baik, 11-12 triliun ya. Kemudian dampak terhadap perbankan nasional Pak, ada nggak pada waktu itu? Saya tidak bisa bicara dampak kan. Tidak. Iya. Tidak tahu ya, yang saudara pandangan alam. itu bukan. Ya. Ya, baik. Kemudian yang saudara katakan tadi ya tidak terjadi kepanikan. Baik. Tidak terjadi. Nah sekarang sebagai saudara tuh mengatakan bahwa tadi kalau nggak salah pertanyaan hakim, saudara juga sebagai pengusaha ya saudara, ada nggak pada waktu itu kejadian itu berdampak kepada pengusaha? Waktu itu tentu saya bukan pengusaha karena Sebagai wapres, ya. tapi masih melaksanakan usaha. juga. Memahami tentu. Memahami juga ya karena saudara kan latar belakang itu. Maksud saya itu dampak terhadap pengusaha-pengusaha atau ribu pengusaha panik dan sebagainya dengan Soal apanya, Pak? soal adanya Bank Senturi ini mau ditutup dan sebagainya itu. Hampir Bank Senturi tidak muncul di permukaan pada waktu Tidak itu. muncul. Nanti isu Bank Senturi diketahui oleh orang nanti pada Agustus 2009. Tidak ada yang mengetahuinya. Baik. Tidak ada yang mengetahuinya di luar daripada di lingkungan terbatas gitu. Oh, tidak ada yang mengetahui ya, Iya. saudara. Apakah saudara pernah mendengar bahwa itu terjadi ras Bank Senturi di Jakarta terjadi ras? Saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui juga Bank Iya, Senturi ya. iya. Baik. Tapi saudara tadi dilaporkan tanggal 25 November kok sampai saudara saksi tidak mengetahui Bank Senturi ini. Kenapa? Kenapa sampai tidak mengetahui Bank Senturi? Saya tidak mengetahui Bank Senturi adanya bailout yang saya maksud. Oh, tidak tahu ya. Iya, iya. Baik. Tentang bailout sampai dengan dilaporkan tanggal 25. Baik. Iya. Kemudian saudara saksi, saya bertanya kepada saudara, saya terakhir bahwa saudara menolak adanya blanket garansi atau full garansi tadi ya. Coba saudara, alasan saudara saksi pada waktu itu kenapa kok menolak usulan adanya blanket garansi itu? Kebijakan blanket guarantee kita punya pengalaman 98. Inilah kebijakan yang paling menyulitkan negara sampai saat ini. Akibat blanket guarantee itu, maka terjadilah moral hazard di berbagai bank di Indonesia yang menyebabkan Bank Indonesia melakukan BLBI sampai 600 triliun lebih. Akibatnya, sampai tahun ini, hampir 15 tahun setelah itu, kita mesti membayar setiap tahun hampir 100 triliun bunga dan cicilan daripada BLBI itu akibat blanket guarantee itu. Jadi, karena pengalaman yang lalu itu, jangan pernah terjadi kapanpun di Indonesia itu adanya blanket guarantee, artinya menjamin apapun kesulitan bank itu. Kalau kesulitan bank itu harus ditanggulangi oleh pemegang sahamnya, bukan oleh pemerintah negara. Kenapa bank-bank seperti kriminalisasi oleh pemiliknya negara mesti tanggung? Tidak boleh. Itulah yang menyebabkan krisis sangat besar 98 akibat blanket guarantee. Karena itu saya menolak kapanpun dilaksanakan lagi blanket guarantee itu. Yang boleh adalah penjaminan terbatas. Baik. Penjaminan terbatas. Kemudian kebijakan apa yang dilakukan pada waktu itu, saudara saksi? Untuk penjaminan terbatas, apa yang dikeluarkan? Artinya kalau ada bank yang kesulitan deposito atau rekening di bawah maksimum 2 miliar, itu ditanggung oleh LPS. Tapi syarat-syaratnya
Kan bunganya tidak boleh lebih daripada bunga penjaminan, dan juga tidak boleh ada moral hazard di situ. Jadi peraturannya juga ketat, tidak sembarangan bisa dijamin. Baik. Apakah saudara saksi kemudian mendengar, apakah kebijakan saudara katakan menurut saya itu yang 2 miliar, kemudian di atas 2 miliar itu memang ada kemungkinan ini yang kenyataan terjadi. Kenyataannya dana itu dikucurkan lebih dari sana, bahkan sampai mencapai 6,7 triliun, bahkan ditambah lagi 1,62 triliun. Dilaporkan pada saudara nggak? Karena itulah ini melanggar daripada bailout. Itu melanggar daripada kebijakan umum pemerintah, bahwa pemerintah hanya boleh mengizinkan penjaminan terbatas. Oh, yang mengizinkan penjaminan terbatas pemerintah pada waktu itu ya, Iya. saudara saksi. Iya. Tapi kenyataannya yang terjadi seperti itu ya. Iya. Baik. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi pada saat dilaporkan oleh saudara Budiono dan saudara Sri Mulyani, saya langsung namanya saja Iya. saudara saksi karena saya nggak terlalu paham masalah struktur pemerintahan itu sebenarnya salah satu. Jadi Budiono Mulyani pada waktu itu, apakah pada waktu itu ada dilaporkan kepada saudara bahwa kondisi perekonomian dan perbankan Indonesia itu mantap dan stabil pada waktu itu? Ada dilaporkan? Dilaporkan pada rapat tanggal 20 November. Nah, apa yang dilaporkan? Bahwa ada masalah memang, ada likuiditas, ada nilai rupiah, tetapi secara umum ekonomi kita terkendali. Terkendali. Iya, jadi besoknya pada media menulis bahwa pemerintah percaya diri, itu judulnya. Baik. Ya, jadi sebagai gambaran saya ingin ulangi bahwa pertumbuhan tetap 6%. Inflasi dapat ditahan sampai 10. Kemudian APBN naik, produksi minyak naik, investasi naik, kredit naik. Semuanya ada berita sulit, tapi sebagian besar berita baik seperti pada waktu itu. Baik. Kemudian saudara saksi tadi mendengar ada rapat tanggal 20 November. Saudara mengikuti? Rapat sore saya pimpin, bukan mengikutinya malah. Oh, dipimpin saudara ya. Membahas masalah apa saudara saksi secara garis besar? Situasi perekonomian secara umum. Baik, pada waktu Walaupun malamnya juga saya dengar ada rapat lagi. ada rapat lagi, Ya. tapi tidak mengikutkan saudara saksi. Iya, tentu saya tidak tahu dan apalagi mengikutinya. Situasi pada waktu itu terkendali ya, dilaporkan. Kemudian saudara saksi ada nggak masalah berdampak sistemik ini sebagai seorang wapres tentu kan bertanya itu dari mana kok ketetapan sampai saudara Gubernur Bank Indonesia dan itu menetapkan berdampak sistemik. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya Tidak saudara tahu. saksi, namun Iya. yang ada itulah kenyataannya. Iya, Jadi, iya, iya. Baik, kemudian saudara saksi, apakah saudara mendengar ada mencantumkan aspek psikologi pasar? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga ya, baik. Apakah saudara saksi pernah mendengar atau apa bahwa saudara terdakwa sebagai monitor itu pernah mendapat uang 1 miliar dari Robert Saya tidak Tantular? tahu apalagi. Tahu juga ya. Baik. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi mendengar pada waktu itu bahwa ada kalimat dari saudara Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 November Dr. Kongres mengatakan bahwa perbankan Indonesia dalam keadaan stabil dan mantap dan tidak terjadi ras? Ya, kalau di koran pasti saya baca. Oh, dibaca itu ya? Ya. Kemudian apakah saudara mendengar atau membaca Gubernur Bank Indonesia pernah mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan pengambil alihan Bank Senturi, diharapkan tidak mengambil polisi lain yang bisa blunder dan berdampak lebih buruk? Ada nggak saudara dengar? Tanggal berapa itu? Itu pada waktu sebelum rapat tanggal 20. Tidak, saya tidak mau. Sebelum memutuskan Bank Senturi berdampak sistemik, ada saudara dengar? Tidak ada ya? Tidak. Baik. Yang saudara saksi ketahui sampai hari ini, apakah uang 6,7 triliun plus 1,625 triliun terus sudah kembali kepada negara atau bagaimana? Tentu secara keseluruhan belum, pasti belum. Secara keseluruhan belum ya saudara dengar ya. Baik. Kemudian apakah saudara saksi pendengar uang 6,7 triliun itu digunakan untuk apa oleh Bank Senturi yang saudara ketahui? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya, Kalau untuk kasus Robert Tantular saudara laporkan Polda, saudara mengikuti? saya mengikuti dan bisa di koran, mengikuti di koran. Kemudian Ya. Hersam juga? Siapa? Hersam Arwarap dan kawan-kawan? Saya tidak terlalu mengikuti. Rapat Ali Rifki Ya, Arfan. ngikutin juga Saya ya? mengikuti saja berita-beritanya. Apakah saudara pernah mendengar atau pernah membaca di koran pada waktu itu berapa kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Robert Tantular dan Ali Rifki? Iya, tentu berita-berita pengadilan. Ada. Ada, belum baca. Berapa jumlah dari? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, saudara Ya, tidak tahu. Kemanapun saudara tidak tahu ya. Ya. Baik. Kemudian apakah saudara
Kemudian untuk saudara, kemudian laporan-laporan, apakah setelah Bank Senturi ditetapkan berdampak sistemik, saudara mendengar atau mengatakan bahwa ada kemudian pemeriksaan kembali oleh katakanlah Ahmad Berlian bahwa kondisi Bank Senturi setelah dilakukan berdampak sistemik bahwa masih mengalami tekanan atau masalah-masalah seperti sebelum? Ada nggak saudara dengar? Ya, saya dengar bahwa memerlukan lagi 1,7 triliun. Memerlukan lagi 1,7 triliun. Satu berapa lah, 1 triliun lebih. Lebih ya? Ya. Pada waktu itu apakah saudara mendengar sudah dikucurkan juga dana itu atau tidak? Bagaimana? Sudah dikucurkan memerlukan dana 1,7 triliun. Kemudian yang saudara ketahui, saudara dengar, dikucurkan kembali nggak ke Bank Senturi? Realisasinya? Ya, itu kemudian. Kapan ke saudara dengar, saudara saya? Saya kira bulan-bulan ya lalu. Baik. Kemudian saudara saksi, saudara sebagai seorang wakil presiden pada waktu itu ya, apakah saudara pernah mendengar fungsi Bank Indonesia itu sebagai lender of the last resort? Ya, itu aturan umum Bank Sentral. Nah, yang saya tanya supaya jelas di persidangan ini, yang saudara pahami kapan itu bisa diberlakukan ke Bank Indonesia, lender of the last resort ini, dalam keadaan bagaimana, saudara? Tentu itu didasari dengan undang-undang dan peraturan-peraturan, baik undang-undang negara juga peraturan-peraturan BI sendiri tentang syarat-syarat itu. Yang pada intinya kalau bank itu memang mengalami kesulitan karena masalah-masalah yang dapat dipahami, tentu bank bisa melaksanakan itu sesuai dengan jaminan-jaminan yang ada. Saya tidak mendalami aturan-aturan jelasnya, tapi itu antara lain tugas Bank Sentral dimanapun di dunia ini. Oh, tugas Bank Sentral dimanapun ini ada tapi sesuai aturan. Sesuai aturan ya, baik ya. Kemudian untuk yang pemberian lender of the last resort ini, saudara ketahui sesuai aturan itu terhadap bank sehat atau terhadap bank sakit? Saya tidak mengikuti perkembangan detailnya. Tidak mengikuti ya. Baik. Kemudian ada terungkap di persidangan nih, beberapa saksi menerangkan bahwa terkait lender of the last resort ini, bahwa memang bank-bank lain itu memang tidak mau memberi bantuan kepada Bank Senturi pada waktu itu. Nah, jadi sehingga terakhirlah upayanya bank sentral atau Bank Indonesia harus menyelamatkan dengan melakukan suntikan-suntikan tadi. Itu bagaimana, saudara? Iya, mungkin saja terjadi, tapi saya tidak memahami posisi, apalagi itu kan posisi Oktober, November kurang lebihnya. Jadi saya tidak tahu tentang masalah itu. Tahu itu masalah itu ya, baik. Kemudian saudara saksi, yang saya tanya kepada saudara tentang krisis global di Amerika tahun 2008 pada waktu itu ya. Apakah saudara pernah dengar di Asia atau di Amerika atau bahkan di Indonesia ada bank-bank yang ditutup pada waktu itu? Di Amerika ya, Lehman Brothers dan sebagainya. Ya. Baik. Di Amerika, ya. Tapi mereka kan krisis keuangan di Amerika. Di Amerika, di Lehman Brothers. Kemudian di Asia tidak dengar? Tidak, saya tidak mendengar dia. Di Indonesia ada nggak? Tidak ada. Bang IPI, saudara dengar Bang IPI? Itu kemudian, tapi itu Bang IPI menurut apa yang saya dengar itu memang sakitnya sebelum itu. Masalah sebelum itu. Baik. Kemudian satu lagi pertanyaan saya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mendengar atau mengetahui bahwa di Bank Senturi itu ada perusahaan-perusahaan besar yang ada itu sebagian besar itu adalah uang BUMN, kemudian uang Yayasan Sejahtera Bank Indonesia, kemudian Telkom, Pertamina dan sebagainya. Saudara mendengar? Saya tidak mendengar pada waktu itu. Baru 1 tahun kemudian setelah kita baca masalah-masalahnya baru tahu. Oh, masalahnya baru tahu ya? Ya. Baik. Kemudian setahun kemudian setelah tersebar ya. Baru tahu ya. Yang saudara ketahui memang benar itu ada bank-bank itu ya. Ya. Nah, ini saudara saksi sebagai seorang yang berkecimpung ini, saya yang jadi pertanyaan dan dari penuntut umum itu kok bank-bank pemerintah, kemudian BUMN, Pertamina, bahkan perusahaan besar ini kok bisa menabung di Bank Senturi, itu bagaimana? Sementara bank-bank pemerintah yang bagus itu yang besar itu banyak. Kejadian pada waktu itu yang saudara alami kenapa ini bank-bank pemerintah? Ada nggak? Maksudnya BUMN? Satu tahun kemudian saudara mengetahui seperti itu? Saya tidak mengetahui sebabnya. Sebabnya saudara tahu. Tapi kan jelas ada aturan Bank Indonesia bahwa dan BUMN itu bisa mendepositokan dananya ke bank-bank yang telah disetujui, yang diketahui oleh pemerintah. Saya tidak tahu apakah Senturi itu memenuhi atau tidak, saya tidak tahu. Baik. Dari saya sementara cukup, Yang Mulia. Rekan yang lain, terima kasih. Yusuf Kala ya, kami melanjutkan. Saksi.